Semuanya, buat yang baru bergabung, Isya mau ingetin lagi, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi, gitu. Nah, tadi Ica sudah sempat jelaskan sedikit nih, acara kampus bisnis kita hari ini akan membahas mengenai strategi dalam membuat promosi yang efektif di GoFood, kemudian membahas juga mengenai jenis promosi yang menarik pelanggan, dan juga pengenalan iklan kategori GoFood. Nah, hari ini selain ditemenin sama Ica, kita juga bakal mendengarkan presentasi yang keren-keren banget dari speakers kita yang gak kalah kerennya nih. Yang pertama ada Kak Erwanda, selaku Advertising and Promo Platform Gojek, dan juga Mas Sheroki Dwi Sekti Wicaksono, selaku Marketing Manager Kulo Group, gitu. Nah, nanti di setiap akhir sesi presentasi, kita akan buka sesi tanya-jawab nih, rekan-rekan. Jadi, bagi rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, boleh banget langsung ditanyain di kolom tab Q&A-nya kita gitu ya. Jadi nanti diketik nama outletnya kemudian pertanyaannya gitu. Karena nanti akan ada hadiah juga nih buat 5 pertanyaan yang terbaik, yang terpilih gitu, akan dapat hadiah berupa merchandise menarik dari GoFood. Nah, jadi udah nanya terus kemudian dapat informasi bermanfaat, dapat hadiah juga gitu kan. Waduh, jadi bertambah-tambah nih senengnya gitu. Oke deh, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke sesi presentasi. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Kak Erwanda, selaku tim internal GoFood yang bertanggung jawab memanage iklan dan juga ads nih di GoFood-nya gitu. Jadi nanti kita akan mendengarkan bagaimana sih caranya memaksimalkan iklan kategori GoFood untuk menarik konsumen. Gitu. Halo Kak Erwanda, apa sudah siap nih? Halo. Halo, iya. Udah Apa sudah siap siap nih Kak? dong. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan dari Kak Erwanda. Kepada Kak Erwanda kami persilahkan. Sip, bentar ya. Halo Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita mulai banget nih ya, ini kan lagi udah menuju sore nih, udah pada ngantuk itu pasti ya, ini pasti kayak nontonnya juga sambil tidur-tiduran gitu, atau nungguin order, atau lagi masak gitu. Thank you, terima kasih semua Bapak Ibu udah mengikuti acara hari ini ya. Semoga acara hari ini juga bisa berguna nanti untuk Bapak Ibu. Nanti tips-tipsnya gitu kan, atau misalnya pengetahuan yang nanti akan kita bawakan itu supaya bisa berguna nanti untuk bisnisnya gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu aku perkenalkan sedikit dulu gitu ya. Katanya kalau nggak kenal kan katanya nggak sayang gitu ya. Nggak tahu masih berlaku atau enggak. Cuman, mungkin perkenalan aja, nama aku Erwanda. Nah, kalau aku di GoFood itu atau di Gojek itu lebih membantu gitu ya mitra-mitra kita, Bapak Ibu nih yang datang hari ini supaya bisa beriklan gitu ya, mendapatkan perkembangan bisnis melalui iklan-iklan. Memang produk kita tuh lebih ke iklan-iklan yang memang dikhususkan untuk membantu supaya mitra-mitra atau Bapak Ibu bisa berkembang bareng-bareng sama GoFood gitu ya. Oke, kita langsung aja kali ya, nggak perlu lama-lama gitu. Nah, ini kita akan memperkenalkan satu jenis produk baru, namanya adalah iklan kategori GoFood gitu. Nah, ini nggak jualan sama sekali, saya nggak jualan sama sekali hari ini. Ini tuh lebih berkenaan dengan nanti apa ya, reward atau nanti bonus yang akan Bapak Ibu nanti dapatkan di penghujung nanti kita akan jelaskan gitu ya. Nah, sebenarnya iklan kategori GoFood tuh apa sih sebenarnya nih, kayak makanan apa lagi sih nih, binatang apa lagi sih? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas soal si iklan kategori GoFood. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin udah pernah nyobain sedikit-sedikit kali ya, aku nggak tahu. Tapi ya terima kasih kalau memang Bapak Ibu udah pernah nyobain gitu. Nah, nanti hari ini kita akan lebih banyak fokus menjelaskan soal itu gitu. Nah, iklan kategori GoFood. Nah, itu memang solusi untuk kita dari Gojek untuk partner kita untuk di GoFood gitu ya. Dan iklan kategori GoFood ini telah menghasilkan hampir 100.000 transaksi per hari di GoFood. Bayangin aja gitu kan, betapa banyaknya transaksi yang kita buat melalui iklan kategori GoFood ini. Next. Oke, ini sebentar aja, aku pengen cuman menjelaskan aja gitu kan, kenapa sih beriklan gitu sangat penting gitu, apalagi untuk di GoFood gitu ya. Nah, sebenarnya GoFood itu kan seperti yang kita tahu kan kayak pengguna itu udah lumayan banyak gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga sebenarnya udah tahu juga dan kenapa juga mungkin Bapak Ibu ikutan GoFood gitu ya. Nah, sekarang itu GoFood itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup atau bahasa kerennya lifestyle gitu ya. 20 juta pengguna udah ada di GoFood gitu kan. Dan karena memang kita tuh peduli banget sama pelanggan, kita juga peduli dengan mitra-mitra, kita tuh selalu mencari solusi-solusi supaya memang Bapak Ibu sebagai mitra kita dan user kita atau pengguna kita atau pelanggan yang GoFood itu juga sama-sama bisa mendapatkan manfaat gitu loh. Nah,
Kenapa sih sebenarnya kayak beriklan atau tampil di GoFood tuh sangat penting Bapak Ibu? Aku mungkin nggak akan terlalu banyak mendalami ini, karena mungkin Bapak Ibu juga udah tahu gitu loh. Kalau memang nggak tampil di halaman depan GoFood, nggak tampil di GoFood, ya gimana mau dapat pelanggan? Gimana pelanggan bisa tahu restonya itu jualan apa? Gimana pelanggan mau nyobain? Gimana gimana bisa ada transaksi tanpa ditampilkan tuh resto di GoFood gitu kan? Nah, seperti yang mungkin kita tahu juga aplikasi Gojek itu kan sudah nih ini aku buka-bukaan aja sedikit ya, kayak kita tuh hampir, mendapatkan 27 pesanan gitu kan per bulan, itu di Indonesia doang gitu kan. Nah, dengan adanya 27 pesanan ini memang kayak terima kasih juga ke mitra-mitra kita, Bapak Ibu yang hadir hari ini gitu kan. Nah, seperti Bapak Ibu tahu, mitra GoFood itu sekarang udah banyak banget. Udah banyak banget. Ini aku juga nggak bisa buka angkanya secara pasti, tapi memang udah lebih dari 700.000 mitra aktif di GoFood. Jualan di GoFood gitu kan. Nah, bayangin aja tuh, 700.000 resto ada di GoFood, mau nampilinnya juga paling juga bisa ditampilin berapa, paling banyak mungkin paling banter deh 50 mungkin, yang sisa-sisanya nggak bisa kita tampilin semua di halaman depan GoFood atau di GoFood itu sendiri, gitu kan. Itulah kenapa juga kita melandasi menghadirkan produk beriklan untuk membantu memang mitra-mitra kita yang memang membutuhkan sedikit, apa ya, dongkrak gitu ya, dongkrak supaya restonya itu memang bisa tampil di halaman depan GoFood atau di GoFood itu sendiri, gitu. Nah, tambahan juga, GoFood itu juga merupakan aplikasi pengiriman makanan terbaik di Indonesia, bukan menurut kita, menurut kita ya mungkin terbaik gitu kan, tapi ini bukan menurut kita ya, ini menurut riset dari Nielsen Singapore gitu. Jadi itulah kenapa memang kita butuh buka mitra-mitra kita itu butuh beriklan di GoFood. Yang pertama memang pesanannya lumayan banyak gitu ya, potensinya lumayan besar, kompetisinya juga besar, 700.000 bayangin aja, dan terus bertambah setiap harinya, dan kita memang salah satu aplikasi yang memang cukup terpercaya gitu ya. Ini menurut Nielsen, bukan menurut GoFood sendiri gitu. Next. Nah, yuk kita kenalan yuk sama iklan kategori GoFood, udah cukup nih kita sharing konteksnya gitu kan. Nah, gampangnya itu adalah iklan kategori GoFood itu adalah Bapak Ibu, restonya itu bisa muncul di hasil atau daftar resto ketika memang user itu memilih kategori-kategori tertentu yang ada di GoFood gitu. Nanti aku akan jelasin kategorinya apa aja, tenang, nggak perlu takut. Nah, nanti yang perlu aku jelaskan tuh cuman gunanya. Nah, ini tuh kayak iklan kategori GoFood tuh digunakan untuk menyorot gitu kan, restonya kebanggaan Bapak Ibu nih, kayak seblak apa, nasi goreng Pak Udin, saladnya Bu Nani atau siapa, itu memang kita digunakan iklan kategori GoFood ini digunakan untuk menyorot, restonya Bapak Ibu gitu kan, biar bisa tampil di slot atau di posisi kedua dan kelima gitu kan. Mungkin kayak Bapak Ibu tahu lah ya, mungkin kayak yang jualan, nasi gitu kan, kategorinya restonya banyak banget gitu kan, ketika ada orang user pengen beli nasi-nasian, ngeklik nasi, terus banyak banget pasti kan, yang nggak mungkin kita usernya scroll sampai ke bawah gitu kan, sampai 50, sampai di atas 10 tuh jarang banget user itu memilih gitu. Jadi itulah kenapa kita memberikan kesempatan supaya Bapak Ibu tuh bisa tampil di posisi kedua dan posisi kelima di hasil atau daftar resto di kategori-kategori tertentu gitu. Nah, kategorinya nanti aku akan jelasin seperti aku jelasin tadi. Nah, gunanya buat apa sih tampil di kategori-kategori ini? Karena, ini saya bocorin aja ya Bapak Ibu ya, pelanggan yang datang ke kategori-kategori tertentu, misalnya kategori apa ya, martabak lah ya, itu adalah pelanggan yang dengan minat tinggi untuk membeli makanan tersebut. Artinya dia memang nyari gitu kan. Kalau dia nyari kopi ya pasti dia akan cari kopi gitu kan. Nah, kalau dia datang ke style kopi, kalau Bapak Ibu misalnya kayak nggak beriklan di kategori GoFood, mungkin posisi Bapak Ibu tuh nggak masuk di situ, gitu. Padahal ya itu potensinya besar banget gitu kan, kalau dilihat sama pelanggan ya pasti mereka mau beli, gitu. Itulah kenapa itu sangat penting gitu kan untuk tampil di kategori-kategori ini gitu. Sayangnya memang karena terlalu banyak resto yang ada gitu kan, ya udah gitu. Ya memang kita memang membutuhkan satu boost atau satu dongkrak, yaitu adalah iklan kategori GoFood. Nah, bayarnya bagaimana nih? Pasti banyak
banyak yang nanya banget, padahal udah ditulis nih ya, bayar per klik. Jadi klik itu adalah ketika memang satu user itu ngeklik iklan atau restonya Bapak Ibu dan datang ke menunya Bapak Ibu gitu. Nah itu kita sistemnya itu pembeliannya itu, kita bukan berdasarkan berapa kali iklannya ditayangin, tapi berapa kali iklan Bapak Ibu tuh diklik gitu. Terus pada nanya lagi pasti, "Kenapa per klik?" Gitu kan. Ya sebenarnya konsep beriklan itu pada dasarnya itu adalah membawa, kunjungan. Kunjungan ke restoran atau kunjungan ke lapak, kunjungan ke outlet-nya Bapak Ibu, gitu kan. Nanti dari kunjungan ini nanti akan jadi pesanan atau enggak, itu nanti kita nggak bisa kayak kontrol, itu kita serahin ke Bapak Ibunya dan ke Bapak Ibu sebagai pemilik resto dan juga pelanggannya, gitu kan. Kalau Bapak Ibu, menunya menarik, harganya bersahabat, pasti kunjungan ini akan menjadi order atau akan menjadi pesanan. Dan itu nggak bisa kita atur, Bapak Ibulah yang bisa mengatur, kita cuman bisa ngasih kunjungannya aja, kita bisa cuman ngasih kliknya aja, sisanya tuh kita serahin ke Bapak Ibu untuk menjadikan ini tuh menjadi order. Dengan apa? Dengan iklannya dengan harganya bersahabat, dengan deskripsi menunya lengkap, jelas gitu kan. Dan mungkin gambar menunya tuh terlihat enak gitu loh. Karena kalau misalnya gambar menunya juga nggak kelihatan enak, mungkin orang juga malas beli gitu kan. Nah itu memang nggak bisa kita atur, Bapak Ibu lah yang bisa ngatur. Itulah yang kita kan alasan kenapa kita sistem itu bayar per klik gitu. Next. Oke, untungnya ini aku nggak akan terlalu bahas terlalu banyak, mungkin juga tadi udah lumayan kelihatan ya keuntungannya apa. Yang pertama pasti pelanggan yang datang ke sini, niat untuk beli, niat untuk order itu tinggi banget, karena mereka udah datang ke kategori tersebut ya. Kalau misalnya datang ke kategori kopi, ya pasti pengen beli kopi lah ya, nggak mungkin pengen beli martabak gitu kan. Kalau pengen beli martabak ya sorry, datang ke tile-nya martabak, kategori martabak pasti pengen belinya martabak gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu memang jualan martabak dan bisa ditampilkan di, posisi kedua atau posisi kelima, ya kenapa enggak gitu kan. Karena itu memang orang yang datang itu pasti udah punya niat tinggi untuk membeli. Gitu, yang kayak aku bilang juga 25.000 pesanan setiap hari juga bisa datang dari sini, gitu. Nah, harganya terjangkau dan Bapak Ibu juga bisa kontrol anggarannya. Jadi Bapak Ibu misalnya kayak, "Aku cuma punya anggaran 50.000 nih," gitu kan, per hari. Ya nggak apa-apa, kita bisa kontrol supaya Bapak Ibu juga maksimum yang dikeluarkan cuma 50.000 per hari. Dan harganya terjangkau karena dia bayarnya per klik, gitu. Yang ketiga, tingkatkan pesanan dan penjualan resto. Ini balik lagi, kita akan serahkan ke Bapak Ibu sendiri. Nanti dari kunjungan itu, Bapak Ibu bisa nggak kayak membuat supaya mereka itu menjadi order. Customer yang datang itu order pada akhirnya. Dengan apa? Dengan promo, dengan deskripsi menu, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi. Kita cuman memberikan kesempatan ke Bapak Ibu untuk tampil ke kategori. Kategori populernya tuh ada kategori terdekat, terdekat ya, near me bahasa Inggrisnya, bestseller atau terlaris, makanan sehat, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan kategorinya apa aja. Terus kategori-kategori makanan. Kategori-kategori makanan itu adalah beneran kan kategori yang Bapak Ibu pilih ketika kemarin daftar di Gobis gitu kan. Mungkin Bapak Ibu pilihnya tuh snacks atau makanan ringan. Terus, yang kedua tuh mungkin pilihnya coffee atau beverages dan lain-lain gitu kan. Nah itu akan menjadi, salah satu cara untuk Bapak Ibu tuh bisa tampil di kategori tersebut, kayak gitu. Jadi itu memang kita sebut sebagai kategori makanan. Nah, itu Bapak Ibu bisa punya kesempatan di situ, dengan tampil di situ bisa meningkatkan pesanan dan penjualan. Karena saya kayak aku bilang tadi, kayak kalau nggak ada tampil di sana, nggak kelihatan ya, gimana caranya dapat pelanggan baru. Terakhir, kita coba targetkan pelanggan yang relevan. Karena gini, iklan kategori GoFood itu kita cuman targetkan ke memang, pelanggan atau pengguna GoFood dalam radius 4 kilometer dari restonya Bapak Ibu. Kenapa sih 4 kilometer? Karena ini dari datanya kita, pelanggan atau pengguna GoFood itu kayaknya nggak gitu suka untuk order dari, resto yang jaraknya jauh banget, yang udah lebih dari 4 kilometer. 4 kilometer tuh adalah memang jarak yang memang optimal banget gitu kan. Biasanya
Kenapa pelanggan kayak gitu? Yang pertama ongkir ya. Ongkir tuh kita tidak bisa memungkiri orang Indonesia tuh sangat memperhatikan ongkir, memperhatikan biaya. Kedua tuh kalau dia beli kayak minuman dingin itu pasti cair ya, kalau misalnya kelamaan gitu kan. Kalau makanan panas nih jadi dingin gitu kan, jadi nggak enak. Jadi kenapa memang user kita itu pelanggannya lebih suka membeli di restoran yang terdekat. Itu keuntungannya semua, gitu kan. Oke, lanjut. Nah, ini titik jumpa. Titik jumpa ini apa lagi titik jumpa nih. Jadi ini maksudnya tuh adalah Bapak Ibu bisa menemukan kategori-kategori ini yang bisa beriklan itu di mana aja. Yang pertama itu ada di halaman utamanya GoFood. Jadi Bapak Ibu kalau ngeklik ikonnya GoFood gitu ya di Gojek, aplikasi Gojek, nanti di depan halamannya itu akan muncul beberapa kategori. Ada beverages, beverages itu apa ya? Minuman, snacks, makanan ringan, terus ada sweets yang manis-manis. Nah, itu user tuh bisa pilih di situ. Itu yang pertama, hadirnya tuh di halaman depannya GoFood, gitu ya. Yang kedua, dia muncul ketika Bapak Ibu atau user kita itu ngeklik di bagian pencaharian. Jadi kalau dia ngeklik di bagian pencaharian, di bawahnya itu ada kayak eksplorasi menu-menu atau kategori-kategori yang ada. Nah, itu juga bisa dari sana dia muncul lah gitu kan datangnya. Terus yang ketiga, kalau memang dia itu mencari jenis makanan tertentu. Misalnya di sini dia nyarinya bakmi gitu ya, akan keluar noodles. Noodles tuh bahasa Indonesia ya bakmi gitu kan. Nanti kalau dia ngeklik di sini ya akan muncul juga gitu, iklannya Bapak Ibu gitu. Munculnya bukan di sininya ya Bapak Ibu ya, munculnya tuh bukan kayak di apa namanya, gambar-gambar si beverages, snacks dan lain bukan di sana ya muncul restonya ya. Munculnya itu ketika diklik si beverages-nya ini, apa namanya, snacks-nya ini gitu-gitu. Bukan bukan di sininya, munculnya kayak bukan di bagian, samping-samping gambar-gambar ininya loh, bukan di sana gitu kan. Ini tuh memang lebih ke titik temunya gitu kan, ketemunya tuh di mana aja tile-tile atau kategori-kategori ini. Yang terakhir, ini paling seksi nih, ya. Jadi Bapak Ibu tuh juga bisa tampil di beberapa kategori populer yang ada di GoFood. Yang pertama tuh ada Near Me atau yang terdekat, yang kedua tuh ada bestseller, ada favorit dan lain-lain. Itu kita sebut sebagai kategori populer di halaman depannya GoFood gitu. Kapan lagi kan bisa tampil di sana. Oke, lanjut. Ya, perjalanan pelanggannya kalau misalnya Bapak Ibu tuh ngeklik gitu ya. Jadi kalau misalnya pelanggan itu ngeklik di salah satu di sini, di apa namanya, kategorinya, nanti dia akan langsung muncul nih. Ini yang kita sebut sebagai iklan kategori GoFood-nya ya. Jadi dia akan muncul kayak daftar. Daftarnya tuh ada berapa macam resto di sini. Jadi Bapak Ibu bisa beriklan atau restonya muncul di posisi kedua dan posisi kelima. Di sini nggak kelihatan ya posisi kelimanya, ketutupan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya diklik restonya Bapak Ibu dari iklan ini gitu kan, nanti dia akan muncul ke bagian menu. Nah, ini yang saya bilang, dari bagian menu ke bagian memesan ini kita serahkan Bapak Ibu. Harganya bagus atau enggak, menarik atau enggak, menunya itu deskripsinya jelas atau enggak, terus gambar-gambarnya menarik atau enggak, kayak gitu. Itu juga mempengaruhi ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa ngatur. Jadi dari sini, halaman profil resto ke memesan itu kita serahkan ke Bapak Ibu. Tugas kita sampai ke nampilin restonya Bapak Ibu di daftar resto ini dan um, mendapatkan atau mendatangkan klik atau kunjungan ke menunya Bapak Ibu. Gitu. Lanjut. Nah, ini kategorinya apa aja? Yang pertama tuh kategori kategori populer yang pasti di situ tuh pasti ada promo dulu namanya pasti ada promo, sekarang mungkin promo kulineran ya kalau aku nggak salah. Terus yang kedua tuh terlaris, keempat tuh terfavorit, ketiga tuh terfavorit, keempat tuh menu sehat, dan yang terakhir tuh yang terdekat. Nah, yang kedua tuh kategori makanan. Ini udah pasti semua jenis makanan bisa dimasukin. Jadi dulu Bapak Ibu ingat ya, pas daftar di Gobis, itu ada dipilih gitu kan, Gobis kategorinya gitu kan, kategori restonya, itu bukan ngasal-ngasal ya Bapak Ibu ya. Jadi memang Bapak Ibu harus memilih kategori yang memang relevan atau sangat berhubungan sama restonya Bapak Ibu. Jangan jualan kopi, tapi milihnya bakmi ya, itu enggak. Itu jangan kayak gitu, soalnya nanti pengguna juga nggak akan beli gitu kalau misalnya Bapak Ibu nggak jualan itu gitu.
Nah, mungkin pada bingung gitu ya, terlaris, terfavorit, sama menu sehat gini. Gimana kalau saya nggak jualan itu atau saya tidak masuk kategori terlaris yang ada di GoFood? Nggak apa-apa, saya kasih bocoran sedikit ya. Pesanan paling banyak itu datang 70% itu sebenarnya bukan dari terlaris, bukan dari pasti ada promo, bukan dari favorit, bukan dari menu sehat. Itu datangnya dari yang terdekat, kategori terdekat. Nah, ini pasti Bapak Ibu tuh bisa muncul, karena filternya itu cuman berdasarkan jaraknya doang. Jadi kalau Bapak Ibu beriklan di iklan kategori GoFood, kalau misalnya ada pelanggan yang memang lokasinya lumayan dekat gitu ya, dan restonya Bapak Ibu lagi buka, jadi pasti akan muncul yang di terdekat ini. Ini sayang banget kalau dilewatin. Karena ya itu, jumlah pesanan yang datang dari sini tuh banyak banget. Itu bocoran yang saya yang kesekian. Oke, lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu bingung kali ya, kayak mungkin di daerah tertentu ada kayak 50 yang beriklan, terus GoFood nentuin nih yang posisi 2 sama 5 kayak gimana nih? Oke, pasti saya udah bisa baca tuh, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya gitu kan. Nah, sebenarnya kayak gimana sih kayak kita menentukan supaya Bapak Ibu tuh tampilnya di posisi kedua atau kelima gitu ya. Yang pertama itu adalah jarak dari pelanggan. Ini skornya tuh banyak ya sebenarnya Bapak Ibu ya, cuman saya menyederhanakan jadi biar gampang dicerna gitu ya. Jadi pertama tuh skornya itu kita ngelihat dari jarak ke pelanggan. Kalau makin dekat Bapak Ibu ke pelanggan yang lagi nyari atau yang lagi buka gitu kan di kategori tersebut, kemungkinan besar Bapak Ibu bisa, tampil di mungkin posisi kedua sama 5 gitu. Yang kedua, preferensi pelanggan, nih istilah apa lagi gitu kan. Preferensi pelanggan, gini. Jadi kita tuh kan, udah punya banyak banget data gitu ya, kalau misalnya pelanggan pelanggan A, pelanggan B gitu, sukanya beli apa, sukanya beli di resto mana, sukanya beli menu yang mana gitu kan. Kita pasti punya, data tersebut. Jadi ketika memang Bapak Ibu beriklan gitu ya, mungkin ada banyak juga yang beriklan di kategori yang sama, kita akan lihat nih per pelanggan gitu kan. Jadi misal saya nih, saya misalnya suka banget beli dari, restoran A yang jualan ayam gitu ya, ayamnya mungkin ayam geprek gitu. Nah, dia akan lihat nih, dari semua yang beriklan gitu ya, ketika saya buka, beriklan di kategori GoFood yang di kategorinya kategorinya ayam, kok ikan, ayam, itu yang mirip dengan resto yang sering saya order tuh yang mana gitu. Nah, itu kita ada semacam istilah kerennya algoritma gitu ya, untuk menentuin misalnya mana yang paling mirip dengan, resto yang sedang beriklan gitu, yang sudah saya beli sebelum-sebelumnya gitu. Itu kita sebut sebagai preferensi pelanggan. Nah, terus yang ketiga tuh popularitas resto. Popularitas resto ini tuh dihitung berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya tuh jumlah pesanan dalam 1 bulan. Jadi Bapak Ibu tuh punya banyak pesanan atau enggak dalam 1 bulan dibandingin yang lain, resto yang lain, dan juga rating. Rating itu pentingnya Bapak Ibu ya, jadi makanya kayak kita selalu mungkin bosan kali ya dengerin kita kayak, "Bapak Ibu packaging-nya bagus, Bapak Ibu makanannya harus bersih," karena memang rating itu berpengaruh ke mana-mana gitu loh. Tapi jangan takut ya, ini kan kayak kombinasi, jadi kayak bukan berarti Bapak Ibu di ratingnya jelek, ngerasa berkecil hati, kan masih ada skor-skor yang lain kan, masih ada jarak, masih ada preferensi pelanggan gitu. Jadi jangan takut, ini memang dikombinasikan semua, mana skor yang paling tinggi, total skor yang paling tinggi itu akan muncul di posisi kedua dan posisi kelima. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan lagi, "Mas, kalau misalnya saya udah tampil di snack dan saya udah nomor satu dan saya beriklan di iklan kategori GoFood, itu gimana gitu? Apakah saya pasti munculnya di posisi kedua padahal sebelumnya saya posisi pertama? Enggak juga Bapak Ibu, jadi jangan takut. Kalau memang secara Bapak Ibu tanpa beriklan pun Bapak Ibu posisinya udah di nomor satu, kita nggak akan masukin Bapak Ibu di iklan ini gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar ketika ada yang ngeklik gitu loh. Jadi kalau memang udah ikutan iklan kategori GoFood dan memang udah masuk di posisi satu dan nggak masuk di slot iklan ini, ya nggak apa-apa, kalau ada yang ngeklik Bapak Ibu nggak akan bayar, karena itu memang bukan dari iklannya gitu kan, iklan itu dari posisi 2 sampai 5. Tapi, kalau misalnya Bapak Ibu ikutan, tapi secara tidak beriklan posisi Bapak Ibu di ranking 50, ya kita akan naikin di posisi kedua gitu. Karena memang, ya itu, posisi 50 kayaknya yang nyari dan ngeklik juga nggak ada ya gitu kan. Itu yang kita memang coba bantu Bapak Ibu. Kalau memang udah bagus, ya nggak apa-apa, terusin aja gitu kan. Beriklan tuh juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang udah bagus,
Karena ini kan per pelanggan tuh beda-beda ya posisinya. Bisa jadi Bapak Ibu di pelanggan di saya posisinya di 1, bisa jadi juga di pelanggan B posisinya 50, itu bisa jadi kan, karena preferensi tadi, preferensi pelanggan tuh beda-beda. Kita cuma membantu supaya Bapak Ibu bisa tampil di posisi kedua atau kelima. Kalau memang udah tampil di posisi 1, 3, 4 ya nggak usah. Kita nggak akan tampilin Bapak Ibu di iklannya. Biar nggak usah bayar gitu, karena udah di atas juga. Oke, sorry saya banyak banget penjelasannya, biar Bapak Ibu nggak bingung gitu ya. Nanti salah paham juga kalau nggak saya jelasin. Lanjut. Ini ada video, sebenarnya bisa dilihat di YouTube ya, videonya. Ini mungkin kita untuk menghemat waktu, Bapak Ibu bisa ke YouTube channel kita, Mitra Usaha GoFood, dicari aja videonya GoAds gitu, di situ ada penjelasan lebih lanjut soal produk-produknya kita gitu. Jadi ya mungkin Bapak Ibu udah bosan kali ya. Halo Mitra GoFood, tahukah Anda ada lebih dari 350.000 mitra aktif beroperasi di GoFood? Di tengah kompetisi yang demikian ketat, bagaimana cara ingin tingkatkan pesanan? Ikutan promo? Pasti bisa, tapi ada 100.000 mitra membuat promo di GoFood setiap hari. Dan listing promo untuk resto di halaman depan GoFood hanya memuat 15 resto saja. Terus, bagaimana mau jangkau lebih banyak pelanggan kalau tampil lebih sering di GoFood saja susah? Tenang, Anda bisa kombinasikan promo dan iklan. Nah, iklan kategori, solusi beriklan di kategori jenis resto dan kategori populer di GoFood. Iklan kategori GoFood menarik pelanggan dengan minat tinggi yang sedang menjelajahi kategori resto. Iklan akan menargetkan pelanggan terdekat dari resto Anda. Laporan iklan pun akan dikirim supaya Anda dapat memahami kinerjanya. Terus, bayarnya bagaimana? Tak perlu takut. Anda cukup membayar ketika pelanggan klik iklan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan GoAds untuk dongkrak usaha resto Anda. Hubungi akun manajer Anda sekarang. Ya, ternyata diputar juga, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Halo? Oh, oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya, oke, nggak apa-apa. Mungkin berat kali ya, namanya juga teknologi gitu kan. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan iklan-iklan yang lain yang ada di Facebook, yang ada di Google, ini perbandingan sedikit aja. Kita bukannya membagus-baguskan, ini cuma dari data riset aja. Sebenarnya kalau iklan kategori GoFood itu, kalau misalnya ya, kita permisalkan aja, semua iklan ini mendapatkan 100 klik dari pelanggan gitu ya. Dari data riset itu kan, konversi dari klik ini ke penjualan itu sekitar untuk iklan kategori GoFood itu jangkauannya dari 4-9%. Artinya dari 100 klik ini yang bisa potentially jadi order itu 10-15. Gitu kan. Itu konversi penjualannya. Kalau Google Ads itu apa sih? Iklan YouTube, iklan di search atau iklan di mesin pencariannya Google gitu kan. Itu untuk bisnis resto atau F&B itu di sekitar 1,85%. Artinya untuk 100 klik itu dia bisa menghasilkan 1-2 order. Facebook itu ada macam-macam. Ada Facebook Ads atau iklan di Facebook, ada iklan di Instagram, ada iklan di Messenger. Nah, itu dari 100 klik itu dia bisa konversi penjualannya 1,2%. Jadi juga hampir mirip sama Google gitu kan. 1-2 order dari 100 klik gitu. Jadi mungkin di sini tuh bisa saya kasih tahu sebenarnya iklan kategori GoFood itu memang ditampilkan di GoFood tempat orang yang memang lagi pengen beli, pengen makan, pengen minum. Jadi itulah kenapa konversi penjualannya itu lumayan besar gitu kan. Kalau Bapak Ibu beriklan di Instagram ya orang-orang lagi pengen nyari updatean keluarganya, pengen cari updatean temannya gitu kan, bukan buat beli makanan gitu kan. Jadi memang konversi penjualannya tuh memang lebih besar kalau di iklan kategori GoFood gitu. Saya nggak bilang kayak Bapak Ibu nggak usah beriklan di tempat lain, enggak. Itu cuman menjelaskan perbedaannya aja gitu. Kalau memang di GoFood itu orang memang targetnya itu lebih orang-orang yang sudah pengen makan, pengen minum, lagi lapar, lagi haus, gitu. Lagi ngantuk kalau mau beli kopi, gitu kan. Lanjut. Nah, cerita sukses. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kayak bilang nih pasti bagusnya tuh buat
resto-resto gede aja nih, nggak juga gitu kan. Kita memang lebih banyak itu penggunanya tuh sebenarnya memang Bapak Ibu yang ada di, resto-resto kecil dan menengah gitu kan. Kita memang lebih ke UMKM targetnya gitu kan. Nah, cerita suksesnya salah satunya nih ya, ada banyak sebenarnya, cuman kayak keterbatasan waktu saya cuma bawa satu aja. Ini ada resto yang jualan gado-gado dan lotek gitu, mengikuti iklan kategori GoFood di beberapa bulan yang lalu, hasilnya cukup memuaskan. Jadi, dari dia ikutan ini, ibunya itu mendapatkan penumbuhan atau perkembangan jumlah pesanan tuh sekitar 21%. Lumayan ya, gede itu. Kalau kenaikannya tuh hampir berapa kali lipat tuh. Jadi emang, 21% ini pelanggannya itu datang atau order itu datang dari iklan kategori GoFood dan pengembalian untung. Pengembalian untung nih apalagi gitu kan, pengembalian untungnya tuh 2,4 kali. Jadi pengembalian untung tuh gampang banget Bapak Ibu. Cara ngitungnya itu adalah, ini Bapak Ibu harus tahu juga nih ya, jadi ketika Bapak Ibu berbisnis, ini kita sebut sebagai ROI, Return on Investment. Nah, kalau bahasa Indonya itu lebih ke pengembalian untung aja. Pengembalian untung tuh dihitung dari jumlah penjualan atau jumlah order dan hasilnya dalam transaksinya itu yang dihasilkan oleh iklan, itu berapa rupiah, yang dari iklan tok ya, bukan dari semua order yang lain gitu kan, dari iklan tok, transaksinya itu dibagi dengan jumlah yang Bapak Ibu keluarkan untuk bayar iklannya, gitu. Kalau di sini misalnya 2,4 kali itu artinya begini, Bapak atau Ibu ini yang di Resto Gado-Gado ini, itu dia ikutan iklan kategori GoFood, dia itu jumlah penjualan yang didapatkan dari iklan kategori GoFood itu 240.000. Ini saya misalkan aja, 240.000 dan jumlah yang dia bayar ke kita itu cuma 100.000. Jadinya 240 dibagi 100.000. Itu artinya 2,4 kali. Gitu. Itu cara menghitung pengembalian untung. Pengembalian untung yang baik itu sebenarnya di atas 1. Artinya itu balik modal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu beriklan coba dihitung ya, pengembalian iklannya berapa kayak gitu. Kalau udah di atas 1 itu udah lumayan bagus karena ada pengembalian keuntungan. Tapi balik lagi ini bukan salah satu metrik atau bukan salah satu pengukuran yang harus dilakukan, enggak juga. Ini juga iklan itu sebenarnya juga berpotensi supaya ada perkembangan lebih jauh gitu kan. Jadi misalnya kita mendapatkan pelanggan baru dari iklan, nah pelanggan baru kan bisa jadi kayak melakukan order atau melakukan pesanan berkali-kali kan. Nah itu juga bisa jadi gitu. Jadi memang perkembangan atau kayak kenaikan penjualan itu bisa terjadi secara continuous atau bisa kesinambungan gitu. Jadi itu juga harus dilihat ya Bapak Ibu, bukan cuma ngeliatin pengembalian untungnya doang yang instan gitu, tapi harus dilihat jangka panjangnya efek dari beriklan itu seperti apa. Harus melihat itu juga. Lanjut. Jadi gini, kalau Bapak Ibu ikutan iklan kategori GoFood, Bapak Ibu kan kayak ditampilkan berdasarkan kategorinya ya. Jadi kalau di GoBiz itu Bapak Ibu bisa ganti kategorinya. Jadi tinggal di bagian ini saya kayak ngeliatinnya tuh dari gambar GoBiz yang dulu ya, sekarang udah mungkin agak berubah sedikit, cuman mungkin rada-rada sama tuh caranya. Nanti dari sini di GoBiz tinggal ke lainnya, terus ada outlet saya, di outlet saya Bapak Ibu tinggal ke bagian bawah ada profil resto. Di profil resto itu nanti ada kategori makanan ya Bapak Ibu. Ada banner restonya juga. Banner resto ini harus diupload ya dan bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau nggak bagus, siapa yang mau ngeklik gitu kan. Kalau misal Bapak Ibu tampil di halaman depan GoFood, kalau banner restonya kurang bagus juga kurang kurang oke lah gitu. Itu harus dibikin bagus-bagus ya, harus diupload. Nah ini kategori makanan itu bisa dipilih di sini. Maksimal tuh 3. Tapi Bapak Ibu jangan pernah membeli atau jangan pernah memilih kategori yang Bapak Ibu nggak pernah jualan. Itu nggak ada gunanya. Nanti Bapak Ibu malah rugi. Orang pengen makan martabak, tapi Bapak Ibu nggak jualan martabak, ditampilkan. Terus ketika ditampilkan orangnya kecewa dan nggak beli, nyalahin GoFood. Padahal ya Bapak Ibu salah milih kategori aja gitu. Jadi ini caranya ya untuk pilih kategori. Jadi kalau iklannya lagi mau aktif, pilih kategorinya tuh sebelum iklannya aktif ya, bukan setelah iklannya aktif gitu. Kalau iklannya udah aktif ya percuma juga dipilih atau diganti gitu. Jadi pilihnya tuh sekarang. Jadi Bapak Ibu saya saranin sekarang lihat kategorinya relevan atau enggak, dipilih yang relevan ya Bapak Ibu ya, dipilih yang berhubungan dan benar-benar jualan di situ. Maksimal 3. Nanti ada kayak sesi atau periode nanti dilihat dari
dari tim internal ini sesuai atau enggak, itu mungkin kayak 3-7 hari kerja disetujuin sama tim GoFood. Bukan saya, tapi tim yang lain. Lanjut. Nah, ya ini juga salah satunya di akhirnya ketika memang Bapak Ibu pilih kategori tambah tadi, di tombol tambah tadi nanti ada beberapa kategori, pilih aja. Ada banyak di sini saya nggak tampilin semua, dicentangin aja, setelah itu disimpan. Setelah disimpan ya udah tunggu prosesnya, gitu. Lanjut. Nah ini nanti, ini aku jelasin aja lah ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin rajin gitu ya ikutan acaranya kita, acara dari teman-teman merchant engagement ini yang bagus banget ini, workshop bisnis ini, Bapak Ibu mungkin akan dapat kesempatan untuk mencoba atau mendapatkan iklan kategori GoFood ini secara gratis gitu. Caranya nanti gimana? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti sama timnya. Tapi yang akan saya kasih tahu di sini itu adalah Bapak Ibu harus rajin-rajin ikutan dan rajin-rajin absen. Kalau lupa absen nggak di-track. Jadi tadi sempat lihat ya kayak ada format absennya. Itu kalau format absennya salah juga nggak kelihatan tuh. Nggak bisa kita track tuh. Ini Bapak Ibu udah ikutan berapa kali. Jadi memang ini diperuntukkan ke Bapak Ibu yang mengikuti sesinya kita itu kalau nggak salah sekitar 3 kali ya. Nah, aku bisa salah, nanti akan dikonfirmasi sama tim merchant engagement. Tapi nanti setelah Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan iklan kategori GoFood secara gratis ini, Bapak Ibu tinggal rajin-rajin aja buka di bagian promo di GoBiz-nya. Nanti di sini ada promo rekomendasi. Ini bukan nanti jadi desain atau misalnya nanti bentukannya seperti apa, itu belum tahu ya Bapak Ibu. Ini cuma saya misalkan aja. Jadi Bapak Ibu tuh bisa dapetinnya itu dari sini. Nanti rajin-rajin lihat aja mungkin yang judulnya itu nanti ya, kayak kemungkinan besar itu adalah bisnis iklan kategori. Nanti kalau misalnya udah lihat ini udah pasti Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan iklan kategori GoFood secara gratis. Diklik aja. Ini gambarnya bukan pasti kayak gini ya Bapak Ibu. Ini cuma misalnya aja, contohnya aja. Nanti tinggal dibaca aja detail promonya seperti apa, tinggal klik daftar, udah nanti iklannya aktif. Tinggal dilihat aja nanti iklannya itu kayak aktifnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ada di sini juga gitu. Jadi rajin-rajin ya Bapak Ibu tiap hari mantengin di bagian promo. Pagi-pagi gitu kan, kayak sebelum buka restonya dilihat aja ada apa nih dari GoFood gitu. Mana tahu kan dapat gitu. Lanjut. Nah, udah itu aja. Mungkin pada capek ya dengerin saya 40 menit nih cuap-cuap. Mungkin ini kayak mungkin yang Bapak Ibu yang udah hampir tiduran ini Erwan ini ngomongin apa lagi? Nggak apa-apa. Jadi kita ke sesi tanya jawab ya. Oke, baik, terima kasih Kak Rwanda atas penyampaian materinya. Ini benar-benar bermanfaat banget nih. Jadi tadi membahas mengenai iklan kategori GoFood. Jadi banyak sekali ya Kak ya keuntungannya kalau kita daftar iklan kategori GoFood. Salah satunya itu bisa meningkatkan konversi penjualannya kita juga gitu. Ini sebenarnya dari tadi udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke tab Q&A-nya kita. Tapi tadi sudah dibantu-bantu juga nih sama tim untuk pilih beberapa pertanyaan yang menarik. Ini ada salah satu pertanyaan dari Mam Rice Box Kota Serang. Saya sudah ikut 2 kali iklan nih Kak. Alhamdulillah orderannya naik 2 kali lipat. Cuma saya agak bingung, iklannya beda sama harganya, apa ada fasilitas yang membedakan ya Kak? Gitu katanya. Jadi kalau harga itu memang kadang-kadang ya, ini nggak setiap hari ya Bapak Ibu ya, nggak setiap hari ada perubahan. Cuman mungkin kita tuh memang selalu mengevaluasi gitu ya, kayak misalnya dari memang resto-resto yang sudah ikutan gitu, kita evaluasi ulang gitu ya, biar harganya itu memang disesuaikan berdasarkan itu gitu. Cuman jangan takut kita nggak sesering itu. Mungkin ada sedikit perubahan, jangan kaget. Tapi ditunggu juga, kadang-kadang kita juga suka ngasih diskon, jadi ditunggu-tunggu aja gitu. Jadi jangan takut gitu kan. Tapi saya ya terima kasih udah ikutan. Nah itu ada testimoni langsung gitu ya, penaikannya ada 2 kali lipat gitu. Jadi iya, alhamdulillah. Ya saya sangat menghargai juga ibu yang udah ikutan gitu ya. Gitu. Cuman soal harga memang kita ada mungkin kadang-kadang ada sedikit perubahan gitu. Oke, tapi diskonnya juga banyak kok, jangan takut. Baik, nah jadi tadi sudah dijawab langsung sama Kak Erwanda, semoga bisa menjawab nih pertanyaannya tadi. Nah Ica juga mau tanya nih Kak,
kalau misalkan kita ikut yang iklan klik tadi, itu kalau misalkan nggak ada kunjungan nih di restonya kita, gimana cara berhenti di tengah jalan itu bisa nggak ya, Kak? Untuk sekarang kita belum bisa sih, Kak. Mhm. Maaf banget ya. Nah, tapi itu fiturnya nanti akan sedang dibikin gitu ya, karena timnya juga saya selalu ini nih, saya selalu pecut gitu kan, kita harus bikin ini fitur-fitur yang memang berguna untuk resto. Cuman maaf ya Bapak Ibu, kita juga keterbatasan sumber daya Mhm. gitu ya. Tapi untuk sekarang, yang cuman kita bisa kasih tahu tuh ke Bapak Ibu adalah kalau memang nggak ada klik, jangan takut. Sebenarnya bukan jangan takut, justru jadi takut sih kalau nggak ada klik itu jadinya kayak harus Bapak Ibu harus evaluasi lagi, ini ada yang salah nggak dengan nama resto saya, dengan Mhm. apa ya, tadi tadi ada sempat saya bahas ya, kayak banner ya, foto banner-nya ada yang Oh, salah atau enggak gitu kan, itu harus Bapak Ibu perhatikan loh. Jadi kalau memang nggak ada klik tuh jadi juga kayak jadi warning gitu kan, ini kayaknya gambar mhm. restonya saya kurang menarik gitu kan. Karena Iya. gini, saya juga pengen nge-share nih ke Bapak Ibu, kenapa itu penting ya. Jadi bukan cuman buat beriklan, itu Bapak Ibu kalau misalnya memang tampil di restonya mau tampil di halaman depan GoFood, usahain gambarnya tuh bagus deh. Saya pernah ya nemu, ini pengalaman saya pribadi, saya nemu, resto lagi pengen makan di GoFood gitu ya, gambar banner-nya itu adalah foto bapaknya, bapak penjual. Saya Aduh. maaf ya Bapak Ibu ya, maaf saya bukannya gimana ya, bapaknya good looking sih, kayak bagus sih, rapi gitu fotonya. Nggak apa-apa, saya tahu Bapak Ibu bangga gitu ya, cuman saya mau makan gitu, saya pengen lihat ini gambar makanan itu gimana gitu, jangan gambar bapak ibunya, saya lebih pengen tertarik makanannya gitu kan. Jadi Bapak Ibu jangan, nggak apa-apa kalau mau eksis nggak apa-apa, cuman kalau ini kan di GoFood kita Bapak Ibu jualan makanannya ya, minumannya ya, jangan tampilin muka Bapak Ibunya. Nah itu juga berpengaruh gitu kan. Kalau misalnya nggak ada klik ya memang kalau dari iklan nggak ada pembayaran, tapi itu warning sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Bapak Ibu harus evaluasi apa yang terjadi gitu di restonya Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Kak Rawanda. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu untuk fotonya tadi jangan sampai salah foto nih. Jangan sampai salah pasang foto. Nah baik, ini pertanyaan terakhir nih Kak, dari Pempek Betty Depok. Bagi resto yang mau memulai usahanya, apakah penting untuk memanfaatkan iklan kategori GoFood ini agar bisa tampil di posisi atas gitu katanya. Dan selain iklan kategori GoFood, apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tampilan resto kita berada di posisi atas gitu katanya. Waduh, ini kayaknya udah ngebet banget, pengen tampil banget gitu ya di GoFood gitu. Udah tahu nih kepentingan atau pentingnya tampil di depan GoFood tuh gimana, di halaman depan GoFood tuh kayak gimana gitu ya. Jadi, aku jelasin satu persatu dulu ya, Lea, untuk resto yang baru gitu kan. Tergantung. Jadi kalau memang misalnya restonya itu udah jalan lumayan oke gitu ya, udah misalnya udah ngikutin semua tips dan trik dari teman-teman dari merchant engagement nih, udah mungkin sesinya berkali-kali untuk teman-teman yang baru join di GoFood, ikutin dulu semuanya, misalnya kayak menunya harus bagus, deskripsi menunya kayak gimana, barulah Bapak Ibu beriklan. Bukannya saya bilang jangan beriklan ketika semuanya belum lengkap, tapi saya lebih mikirin ke Bapak Ibunya juga gitu kan. Bapak Ibu juga harus tahu bahwa beriklan itu memang pembayarannya itu pasti akan ada gitu, tapi saya balikin lagi, kayak Bapak Ibu tuh juga harus tahu dan menempatkan diri sebagai seorang pelanggan ketika Bapak Ibu ngeliatin restonya Bapak Ibu, mengunjungi resto Bapak Ibu, tertarik nggak buat beli? Kalau pertanyaannya udah terjawab dengan bilang kayak, "Saya yakin orang yang datang ke sini pasti tertarik beli makanan saya," beriklanlah. Kita akan bantu supaya Bapak Ibu muncul di halaman depannya GoFood atau di kategori-kategori menariknya yang ada di GoFood gitu. Untuk tampil non iklan gitu ya, tidak beriklan tapi pengen tampil di GoFood. Sejujurnya saya itu agak susah menjawab ini gitu ya untuk resto baru. Kita tuh memang ada satu satu kategori khusus gitu ya, baru kalau nggak salah nama 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 kategori itu terbaru kalau aku nggak salah, aku bisa salah tapi berpusat di kata-kata baru. Nah itu juga sebenarnya kita juga membantu supaya resto-resto yang baru masuk di GoFood itu bisa tampil di sana, bisa punya kesempatan yang juga gitu ya. Untuk tampil di shuffle-shuffle yang lain atau banner-banner yang lain, spanduk-spanduk yang lain, ada caranya. Misalnya kayak di ikutan promo diskon harga keranjang, itu ada kemungkinan besar juga bisa ditampilkan. Atau ikutan promo harga coret.
gitu ya, itu juga bisa ada kemungkinan bisa ditampilkan di halaman depan GoFood gitu. Cuman saya kasih tips nih ya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau banget tampil di halaman depan GoFood sering-sering, Bapak Ibu tuh harus benar-benar ratingnya bagus, jumlah ordernya itu konsisten dan lumayan bagus gitu ya. Nggak ada kayak tiba-tiba hari ini di diskon gede-gedean dan naik-naik, terus turun gitu kan, itu mungkin kita juga akan nge-flag. Kita tuh memang lebih nyari mitra-mitra yang memang penjualan dan ratingnya itu lumayan konsisten dan memang berorientasi kepada pelanggan atau kayak keinginan pelanggan kayak gitu. Jadi lumayan. Dan satu lagi, ini penting banget. Ini penting banget. Jangan sering-sering cancel order, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering cancel order, itu kan kita catat ya. Ya, kalau misalnya ordernya ada 10 nih, di cancelnya ada 9, itu pasti kita catat nih, karena pelanggannya jadi kecewa gitu kan. Nyalainnya pelanggannya nyalain GoFood gitu. Itu jangan kayak gitu ya Bapak Ibu. Gitu, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Erwanda atas penjelasannya. Semoga Ya. bisa menjawab nih dari Pempek Betty tadi pertanyaannya ya. Jadi yang penting tadi di-highlight jangan sampai cancel orderan ya Kak ya, karena nanti bakal dicatat nih sama Gojek gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Kak Erwanda sudah menyampaikan materinya. Semoga bisa bermanfaat nih buat semua rekan-rekan mitra usaha GoFood yang hadir hari ini gitu ya. Dan bisa diaplikasikan juga untuk memajukan bisnisnya gitu. Baik, selanjutnya langsung kita mendengarkan nih sesi presentasi kedua dari Kak Cherokee Dwi Sekti Wicaksono selaku Marketing Manager Pulo Group. Halo Kak Cherokee, apa sudah siap nih menyampaikan materinya? Halo Mbak Ica. Halo. Ya. Kedengeran ya suara saya ya? Iya, kedengeran. Baik, nah Cuma sedikit ini background. Ya, sorry agak berisik di belakang saya lagi di kantor. Oke, nggak apa-apa. Baik, sedikit background nih rekan-rekan mengenai Kak Cherokee. Kak Cherokee ini adalah dulunya pernah bekerja di Gojek juga ya Kak ya, sebagai Key Account Executive gitu di Gojek. Dan juga sekarang sekarang ini menjabat sebagai Marketing Manager Pulo Group. Nah, nanti kita akan mendengarkan bagaimana strategi dalam membuat promosi yang efektif di GoFood, serta gimana sih caranya memenangkan dan menunjukkan keunikan produk nih. Baik, kalau gitu langsung aja kita dengarkan presentasinya dari Kak Cherokee. Kepada Kak Cherokee kami persilahkan. Oke, thank you Mbak Ica. Sebelumnya saya terima kasih juga kepada tim GoFood sudah saya sebagai speaker ya di sini ya. Paling saya di sini juga mau sharing-sharing lebih ke pengalaman sama ya hal-hal yang saya sudah lakuin nih di Pulo dengan bekerja sama dengan GoFood. Saya izin share screen ya Mbak ya. Oke, boleh. Ya. Udah kelihatan ya? Lagi loading? Belum, masih loading. Udah. Nah, udah kelihatan. Oke. Ya, sebelumnya selamat siang atau sore ya, mungkin kepada Bapak Ibu mitra-mitra GoFood sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cherokee Dwi Sekti atau biasa dipanggil Rocky. Mungkin kan kalau orang-orang agak susah nih manggil nama saya. Karena dulu kebetulan bapak saya suka mobil ya, jadi namanya kurang lebih kayak mobil gitu. Sekarang ini saya sedang bekerja di Pulo Group sebagai marketing manager yang mana menghandle seluruh kebutuhan brand kami kepada third party, yaitu kayak ojol dan e-wallet. Nah, tentunya GoFood juga itu semua seluruh tanggung jawab dari promosi yang dilakukan di Pulo Group itu saya handle. Nah, paling saya mau narsis sedikit kali ya terkait sama Pulo. Jadi kalau kedai kopi Pulo itu ya kita starting di 2017 akhir di bulan Desember, cuma baru launching yang grand opening itu di 2018 Januari. Nah, Pulo ini kita juga salah satu ibaratnya brand kopi yang awal-awal lah, yang kopi to go gitu kalau misalkan Ibu dan Bapak udah tahu ya. Dan kita juga di awal ini langsung ibaratnya bekerja sama GoFood saat GoFood masih baru-baru juga gitu. Jadi bisa dibilang Pulo sama GoFood nih naiknya bareng-bareng lah gitu. Kita bareng-bareng, suksesnya juga bareng, gedenya juga bareng pada tahun itu, pada tahun 2015 gitu. Bahkan seiring berjalannya waktu brand-brand kopi yang kekinian nih dalam tanda kutip itu udah banyak banget ya kan. Bisa kita lihat itu udah banyak banget kompetitornya gitu.
Nah, Kulo Group sendiri juga kalau bisa dilihat ini brand-brand dari Kulo Group. Kita ada Kopi Kulo, Kocajang, Korean Barbecue, Shiboba, Kitamura, Pasrengi Jontor, Pasresa Sambal, Mazeru, Sidi, dan mau taruh aja. Jadi Kulo Group ini kita perusahaan yang memang holdingnya lebih ke bisnis F&B dengan cita rasa Indonesia dipadukan sama masakan luar, yang mana harganya itu affordable gitu, dari jangkau. Paling itu sedikit intro lah untuk apa sih Kulo Group itu. Nah, dari semua brand yang tadi sebut di dalam Kulo Group ini memang awalnya itu kita konsep untuk bisa lebih ke to go dalam artian delivery. Cuma seiring berjalannya waktu, kebutuhan customer yang mana sekarang bisa dikatakan lebih banyak suka yang nongkrong, kita juga langsung ini nih apa namanya memberikan inovasi lah dari brand-brand tersebut. Nah, pada awalnya Kulo ini juga sering banget menggunakan fitur-fitur yang ada di GoFood untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini saya mau nge-share aja kira-kira apa sih yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan promosi. Karena kalau misalkan, ini menurut saya, correct me if I'm wrong aja ya nanti kalau misalkan ada gimana. Jadi ini hal-hal yang memang saya list out dulu, saya catat untuk sebelum melakukan promosi agar promosi saya dapat berhasil di GoFood gitu. Karena menurut saya hal-hal ini yang cukup penting lah dipikirkan oleh dari merchant. Nah, yang pertama tuh tentukan tujuan dari promosi. Apakah tujuan utama Bapak Ibu sekalian dalam melakukan promosi ini? Apakah itu meningkatkan sales atau meningkatkan awareness atau ada hal lainnya? Hal lainnya dalam artian contoh misalkan ingin menghabisin bahan baku gitu. Karena menu yang ini udah nggak mau dilanjutin, itu juga bisa. Nah, kalau untuk meningkatkan sales, udah pasti kan itu melakukan potongan harga ya. Jadi kita bisa pilih dulu nih kira-kira menu yang mau kita diskonin tuh yang mana? Menu yang slow moving kah? Menu yang andalan kah? Cuma kalau saran dari saya memang kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai menu andalan, harus tetap ditonjolkan lah menu andalan itu. Gitu. Mau dibuat promo pun juga nggak masalah. Misalkan kita doing potongan harga gitu ya, diskon gitu. Cuma nanti Bapak Ibu bilang kayak, tapi nanti marginnya berkurang gitu. Nah kalau dalam hal ini menurut saya, ini tuh dapat meningkatkan sales sekalian meningkatkan awareness juga. Kalau misalkan kita diskon, contoh kayak buy one get one atau diskon 50%. Kenapa? Karena dari orang-orang yang mungkin dulu belum pernah coba nih dari produk-produk Bapak dan Ibu sekalian. Cuma sekarang gara-gara diskon mereka coba. Jadi kan mereka jadi udah tahu nih, oh rasanya tuh enak ya. Oh rasanya tuh gini ya, jadi next-nya dia udah tahu rasanya, pasti dia bakal balik lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan setelah diskon, kita sudah balik ke harga normal, karena customer-nya itu juga suka sama produknya, pasti ntar dia bakal balik lagi. Nah, tentu juga kita juga harus menyesuaikan promo kita sama platform yang ada di GoFood. Dari tadi Mas Erwanda udah presentasi itu menurut saya udah cukup detail sekali dan cukup jelas ya. Dari platform yang tadi kategori ads dan lain-lainnya itu menurut saya sangat bagus juga sih untuk dicoba kalau memang kita udah yakin akan melakukan iklan ya di situ. Nah, kalau dari pengalaman saya untuk menyesuaikan tujuan promosi sama kegunaan platform itu sangat beratnya memang harus dilakuin. Contoh, pada awal-awal Kulo berdiri, dulu tuh zaman 2018 saya pernah ditawarin pakai online voucher. Mungkin sekarang masih ada atau nggak ada, mungkin ntar tim Gojek bisa info. Dulu tuh online voucher tuh yang biasanya dapat di notif customer ya. Misalkan kalau ada potongan harga 20.000, cuma itu biasanya langsung masuk ke notif Gojek tuh kalau voucher. Nah, itu saya lakuin ke outlet-outlet yang baru buka.
Yang mana dulu kan kita kan ekspansinya cukup cepat ya, awal-awal 1 tahun itu bisa sampai 100 outletan. Nah itu saya pakai tuh untuk outlet-outlet yang memang baru buka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan awareness dulu nih di awal. Oh ternyata di lokasi A ada Gulo ini loh. Oh ternyata di ini ada Gulo ini. Jadi kan orang walaupun dia tidak beli, setidaknya dia udah tahu kalau di situ ada kopi Gulo. Once dia udah tahu dan dia ingin beli kopi, pasti tujuannya ke Gulo gitu. Jadi menurut saya menyesuaikan tujuan promosi dengan menyesuaikan sama tujuan platform GoFood itu cukup hal yang penting juga. Karena jangan misalkan kita tujuannya mau increase sales, tapi kita yang pakainya yang banner. Tapi itu kan banner kan lebih ke awareness ya, jadi belum tentu konversi ke sales. Ya kemungkinan besarnya ada, cuma kan nggak 100%. Jadi kalau menurut saya kalau untuk yang naikin sales itu harusnya langsung konversi ke sales. Ya contohnya yang kalau misalkan ibu bapak pernah pakai yang potongan harga itu bisa langsung, karena customer zaman sekarang ya jujur saya juga konsumen ya pasti nyarinya yang lebih murah gitu. Cuman kalau misalkan saya nyari yang nggak diskon, pasti saya nyari yang memang saya udah suka dari awal gitu. Jadi kualitas produk juga perlu dijaga. Nextnya itu, nah ini lebih ke pengalaman saya aja sih gitu. Misalkan jika ingin promosikan produk itu bisa menggunakan GoFood SKU diskon. SKU diskon itu lebih ke harga coret. Gitu. Jadi ibu dan bapak biasanya suka kalau buka Gojek kan ada yang langsung harga coret gitu ya. Itu menurut saya sangat sangat mendorong sales. Contoh gini, saya juga suka nih mungkin ide-ide yang bisa ibu bapak pakai ya. Misalkan ibu sering lihat satu outlet itu diskonnya tiap hari. Misalkan katakanlah es kopi susu dari 25.000 tapi diskon terus 18.000. Nah, padahal harga aslinya ya emang 18.000 gitu. Kenapa dia selalu ngelakuin promo? Itu karena ya supaya orang melihat, oh ini lagi promo nih dibanding yang misalkan kopi sebelah tapi harganya 19.000 beda 1.000, tapi karena mereka ngelihat oh ini sebelumnya 25.000, itu tuh membuat psikologis dari konsumen tuh jadi pengen belinya yang diskon gitu, karena gue untung yang ini nih, dulu harganya lebih mahal, sekarang gue bisa lebih murah gitu. Itu menurut saya cukup membuat psikologi dari konsumen tuh akan berubah saat menentukan pilihan dalam membeli produk. Sama ada juga yang namanya GoFood Card Discount, itu kita juga sering pakai dari Golo Group. Kalau Bapak Ibu sering lihat, kalau misalkan masuk ke suatu outlet, terus contoh katakanlah belinya 39.000, tapi kalau beli 40.000 itu ada diskon potongan 12.000. Nah itu tuh juga tuh yang menurut saya cukup worth it lah untuk dipakai di GoFood. Karena misalkan harga es kopi Gulo itu 18.000, dia beli 2 nih 36.000 ya kan. Tapi kalau dia beli sampai 40.000, dia dapat potongan harga, otomatis kan dia bakal beli lagi tuh satu lagi. Nah itu kan akan meningkatkan penjualan dari mitra juga, dan customer dapat diskon, sama-sama untung. Dan setahu saya kalau GoFood Card Diskon ini ada subsidi silang dari GoFood sama mitra, jadi menurut saya nggak rugi-rugi amat lah gitu. Yang penting masih bisa ada margin, masih ada cuan, masih oke. Yang penting transaksi itu jalan terus gitu, jangan sampai stop. Nextnya, nah ini yang tadi saya juga sempat jelasin, tentuin produknya nih, mau produknya yang mana yang dipromosiin, karena jangan sampai salah ya. Saya bukannya mau gimana, cuma saya juga pernah melakukan promosi yang salah, dalam artian nggak terlalu laku seperti promosi-promosi sebelumnya gitu ya, karena emang ada kesalahan pemilihan produk yang memang mungkin nggak terlalu jalan ya gitu. Jadi ini sangat penting juga nih buat teman-teman mitra GoFood, harus tentuin produk yang memang yang mana nih yang mau dipromosiin supaya tetap berhasil. Pastiin sih produknya yang memang customer suka atau produk andalan. Nggak masalah produk andalan itu di highlight terus
terus-terusan karena ya itu akan menjadi ciri khas dari brand ibu dan bapak tersebut gitu. Cuma kalau misalkan mau nge-push yang produk slow moving juga nggak masalah. Misalkan sekarang kan juga lagi sering tuh bikin promo-promo yang bundling, paketan ya kan. Misalkan produk andalannya di diskon tapi free yang produk slow moving ini. Kenapa di free-in? Karena ya supaya customer tuh nyoba juga gitu. Mungkin dia nggak beli karena nggak tahu rasanya seperti apa. Cuma kalau dikasih gratis kan jadi tahu rasanya. Setelah dia dapat gratis, besokannya udah nggak promo, dia tahu nih rasanya enak. Ternyata ntar dia beli lagi. Gitu. Itu salah satu strategi yang memang saya juga sering lakuin sih di brand saya sendiri. Nah, nextnya ini mungkin saya akan share beberapa campaign-campaign yang pernah saya lakuin di GoFood bersama Gulo. Nah, ini adalah beberapa contoh GoFood banner ya. Cuma tadi mungkin Mas Erwanda nggak jelasin. Nah, ini saya juga dari GoFood tuh, dari Gulo nih sering banget, nggak sering sih, tapi di dalam 1 tahun pasti adalah menggunakan GoFood banner. Ini ya karena memang sangat worth it ya, karena dia akan ada di depan di depan homepage banner GoFood dan orang tuh langsung tahu, oh ini ada promo nih, saya langsung pencet gitu. Cuma memang ini saya saranin kalau misalkan dari Bapak dan Ibu ada budget lebih, karena ya jujur makin kesini makin mahal nih harga bannernya. Dulu sih awal-awal masih worth it lah, masih ada return of investment-nya. Cuma sekarang, tapi menurut saya ini mahal tapi worth it ke konversi karena langsung di depan. Customer nggak perlu cari-cari tapi langsung keluar di depan, jadi orang langsung penasaran mungkin langsung pencet gitu, nggak perlu di search lagi. Nah, ini dulu juga kita pernah pakai yang namanya Go Beyond untuk promo yang sama, itu jadi langsung ke Instagramnya GoFood. Tapi kalau misalkan ini kurang lebih sama aja kayak Instagram Ads ya. Nah, kalau yang Instagram Ads kan, tapi kalau misalkan kita doing ads di Instagram, biasanya langsung ke directnya ke profile gitu ya. Nah, kalau ini nih langsung ke page outlet gitu. Ini juga lumayan ngebantu penjualan kita pas promo. Sama saya juga mau jelasin kenapa sih dari tadi promonya kebanyakan kolaborasi ya. Di masa pandemi ini jujur seluruh bisnis F&B pasti drop. Saya pun juga merasakan. Saya pun sebagai marketing juga pusing nih, gimana nih banting setirnya nih, gimana nih muter otaknya nih lagi pandemi nih, gimana nih. Nah, hal yang langsung saya kepikiran adalah karena kita ya rata-rata brand juga drop, kenapa kita nggak kolaborasi aja gitu, jalan bareng aja. Kenapa? Karena menurut saya kalau kolaborasi ini yang jalani 2 brand. Konsumen dari brand A dan brand B pasti bakal memberikan power yang banyak ke campaign kolaborasi ini gitu. Dan mungkin di sini ngeliat Gulo mah namanya udah gede, sama Hydro Coco pasti juga mau. Nah, ini nggak menutup kemungkinan ke brand-brand yang memang baru merintis atau masih jalannya masih di tengah-tengah untuk naik ke atas, itu nggak menutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi yang berhasil, karena kolaborasi yang dilakukan ini juga bisa berawal dari contoh dari wilayah-wilayah terdekat dulu gitu. Misalkan brand Bapak Ibu ada di kota Jakarta Selatan itu di Blok M. Terus di Blok M mungkin Bapak dan Ibu punya maksudnya brand lain yang memang relasinya bagus gitu. Doing di situ aja dulu, maksudnya di daerah kecil dulu mereka misalkan udah pada tertarik sama program kolaborasinya, kalau di situ udah sukses, tidak menutup kemungkinan bisa lebih luas lagi nantinya. Gitu. Itu salah satu mungkin yang saya bisa berikan saran lah di dalam masa pandemi ini. Gitu. Nah, ini juga saya juga pernah kemarin pakai untuk yang partner jempolan. Nah, kalau partner jempolan ini kurang lebih sama kayak yang kategori ads tadi, cuma dia akan ada di depan ya, di top rated gitu, dan ada tulisan sponsor. Ini juga lumayan
mendorong sales juga nih, karena langsung ke direct ke outlet kita. Cuman perlu dipastiin lagi nih, kalau menggunakan iklan seperti ini, saya sarankan itu ada promonya, ada potongan harganya. Kenapa? Supaya customer juga ibaratnya tuh lebih tertarik lah. Jadi Bapak dan Ibu nih nggak rugi nih pakai udah bayar mahal-mahal tapi kok nggak ada yang beli. Soalnya tadi saya juga sempat tuh ngecek ya kan, ke question box-nya tadi banyak yang komen seperti itu. Misalkan ini kan nanti bayarnya per klik gitu ya kan. Kalau udah klik dia nggak beli, kita rugi dong. Nah, kalau bisa di dalam periode tersebut itu ada promo-promo yang dijalankan supaya lebih menarik ke minat customer juga. Mungkin itu beberapa yang dari pengalaman saya udah kerja sama GoFood yang saya highlight yang bagus-bagus aja deh. Kalau yang standar-standar emang udah sering pasti jalan tiap bulan. Gitu. Ya pokoknya konsisten dalam menjalankan promo itu menurut saya hal penting. Nah di sini ada beberapa mungkin saran dari saya nih, kira-kira tipe promo yang bagus tuh kayak apa, terus hal-hal yang harus diperhatikan tuh kayak apa, gimana sih produk itu tuh jadi unik dan jadi salah satu top of mind dari customer. Apa yang menjadi interesting? Ini masuk ke masih ada tambahan dari pengalaman yang tadi. Saya juga selalu pakai card discount. Card discount itu yang tadi saya jelasin, yang potongan harga ya. Jadi misalkan minimum order 120.000, diskonnya 81. Nah, cuma kalau di kopi sih saya biasanya minimum ordernya itu 40.000. 40.000 karena kan kopi harganya pasti 18.000 sampai 20 ya. Itu diskonnya 12.000 itu cukup kerasa menurut saya ya. Saya juga sebagai konsumen, misalkan saya beli 3, diskon 12.000 ya kurang lebih saya bayar buat 2 cup lah. Itu menurut saya udah untung sih sebagai customer. Dan dari mitranya pun, dari merchantnya juga nggak terlalu berdarah banget lah diskonnya ya, karena kan di sini juga biasanya ada subsidi dari GoFood. Nah ini SKU diskon yang selalu yang tadi saya bilang. Kebetulan kalau dari Kulo sendiri dan brand-brand Kulo tiap bulan itu pasti ada promo internal, yang mana ya sekarang nggak bisa dipungkiri konsumen itu pasti cari yang diskon, cari yang murah. Cuma adalah brand kopi yang menurut saya nggak pernah diskon tapi laku terus. Itu mungkin Ibu dan Bapak tahu, yaitu hebat sih dia. Cuma kalau sekarang ya sekelas Kopi Kulus kita tiap bulan pasti ada promonya untuk dan menyesuaikan tema lah dari bulan tersebut. Contoh ini kayak di bulan Februari kita ada Valentine's Day promo. Di bulan September nih nanti ada juga nih bundling promo. Temanya mengikuti kayak September ceria gitu. Saya jadi promosi. Gitu, nanti ditunggu aja. Dan menurut saya dengan adanya ini, karena ini kita yang buat sendiri, kita bisa menyesuaikan dengan COGS atau modal dari suatu produk tersebut. Jadi nggak perlu yang misalkan nggak perlu 50%, nggak perlu buy one get one. Yang penting menurut kita harganya oke, masih untung, tapi penjualan juga tetap naik gitu. Jadi kalau bisa tiap bulan sih rutin. Karena kan kalau misalnya kita promo kayak gini juga kan biasanya ada logo promo di depannya tuh. Nah biasanya kalau ada logo promo di depan suka di atas juga ya. Kalau dari TV Gojek kalau misalkan ada logo promo tuh mungkin bisa masuk ke kolom yang promo juga gitu. Jadi lebih ngebus lagi. Mungkin di sini bisa produk yang bestseller atau yang slow moving tadi yang saya jelasin. Nah ini yang banner tadi, ya mungkin kalau ada budget lebih dari Ibu Bapak dan misalkan saya mau daripada saya undang influencer, mending pakai di GoFood, karena kalau di GoFood kan langsung konversi ke sales gitu. Kalau misalkan kita pakai influencer, itu lebih ke awareness menurut saya. Nah, bagaimana sih kita bisa memenangkan market dari fitur-fitur GoFood ini? Bagaimana nih tips and trick? Pertama, menurut saya yang paling penting itu adalah memperkuat quality control. Dalam artian, segala produk yang dibuat itu harus yang terbaik. Ya, misalkan mengikuti SOP yang dengan benar lah dari owner sendiri. Jadi kualitas rasa itu adalah hal yang terpenting. Karena kalau misalkan
udah enak dan customer suka, mau ada diskon atau enggak, customer pasti akan tetap beli. Dan ini juga salah satu challenge lah, tantangan terberat bagi saya, karena jujur brand Kulo Group itu semua franchise dan kita untuk memastikan kualitas itu sangatlah sulit. Makanya dalam beberapa waktu belakangan kita tuh sangat fokus ke quality control, karena banyak ditemukan, ya saya tidak menutup kemungkinan, banyaklah adalah feedback, komplain, cuma langsung kita benahi, yaitu misalkan beli di outlet A rasanya beda sama outlet B, itu sering banget kita terjadi. Cuma sekarang sudah meminimalisir. Jadi hal itu tuh membuat trust issue lah gitu. Orang tuh jadi suka karena ya kalau udah suka ya pasti bakal balik lagi. Kedua, konsisten dalam aktivitas marketing. Yang tadi saya juga udah jelasin, tiap bulan itu kalau bisa bervariasi lah inovasinya dalam promosi, marketingnya itu harus. Karena kalau misalkan kita diem-diem aja nih, kita udah pasti ketinggalan sama brand-brand lain. Selalu tonjolkan menu andalan. Ini yang saya lakuin bersama owner-owner Kulo itu di awal Kulo buka. Bisa dilihat kalau Kulo itu selalu menonjolkan menu andalannya, yaitu avocado. Walaupun kita es kopi Kulo, kedai kopi Kulo gitu ya. Cuma produk andalan kita itu tetap avocado-nya dibanding dibanding es kopi Kulonya gitu. Bisa dicek lah rasanya gitu, bisa diadu sama brand-brand yang lain. Gitu. Jadi selalu tonjolin menu andalan. Kenapa selalu tonjolin menu andalan? Misalkan contoh misalkan ibu bapak punya warung Sunda gitu ya. Tapi yang andalannya nih ayam kremes. Nah, ayam kremesnya di highlight terus tiap di sosmed itu selalu di post terus ayam kremesnya. Itu ntar di otaknya customer itu, oh ayam kremes tuh brand ini gitu. Jadi dia nggak bakal beli yang lain. Orang jadi udah, oh ini nih ayam kremes nih gitu. Walaupun agak annoying ya, cuma menurut saya itu cukup works lah gitu untuk memberikan top of mind gitu ke orang kalau misalkan kalau ayam kremes tuh di brand ini. Jadi brand ini tuh udah punya ciri khas menunya apa gitu. Dan itu yang salah satu hal yang memang dari Kulo juga lakuin dan berhasil alhamdulillahnya. Gitu. Keempat, gunakan materi promosi yang tepat. Ya itu yang tadi awal saya bilang, tujuannya apa yang harus ditentuin itu tujuannya apa kita mau promosi. Mau sales kah, mau awareness kah? Nah, gunain fitur yang tepat. Nah ini juga nih harus nih kalau buat ya sekarang kan perkembangan tren nih cepet banget ya, banyak banget bisnis-bisnis F&B yang baru lahir sekarang dan yang bagus-bagus juga banyak banget, yang enak-enak juga banyak banget. Kita juga harus up to date sama tren-tren yang terjadi. Jadi misalkan lagi boomingnya kopi, kita juga harus tahu nih orangnya suka kopi yang kayak gimana, suka yang pahit kah, suka yang manis kah. Lagi tren burger, oh nih sukanya burgernya yang harga berapa nih orang-orang beli. Itu kita juga harus selalu cek, karena kan sosmed juga semua orang sekarang udah pasti pakai sosmed ya, itu harus selalu dicek sih. Nah, yang keenam, belajar marketing dari brand lain atau kompetitor. Menurut saya dalam zaman sekarang bukan mencontek ya, mengikuti dengan cara yang berbeda dari kegiatan marketing data itu nggak masalah. Ya kalau kita pede dengan produk kita, kenapa enggak? Dan mungkin ngecek juga nih ke kompetitor tuh udah ngelakuin apa sih? Nah, kalau misalkan ada celah yang mereka belum lakuin, ya kita lakuin gitu. Karena nggak ada salahnya mencoba kita melakukan, tahu-tahu kan berhasil untung. Gitu. Ya kalau nggak berhasil, kita bisa pakai cara lain. Gitu. Asal tidak, ya pertama dipikirin budgetnya dulu sih. Gitu. Ya asal bisa works lah untuk meningkatkan penjualan atau awareness. Dan yang satu hal yang saya pelajari juga, mungkin kayak kalau kita melakukan kegiatan marketing digital atau di platform seperti GoFood ini yang sifatnya awareness, itu memang tidak langsung direct to sales. Cuma tidak cepat lah, tidak instan lah efeknya. Cuma saya percaya sih kalau itu pasti bakal efek jangka panjang. Jadi menurut saya kalau misalkan kita udah doing marketing, menurut saya jangan cukup puas, kita tetap
gali-gali lagi ide-ide lain untuk meningkatkan brand kita gitu sih. Paling dari saya itu aja sih. Semoga bisa membantu ke mitra-mitra GoFood, dan kalau misalkan saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak Ica, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rocky atas ilmunya nih, sudah dibagikan sama semua rekan-rekan mitra usaha GoFood kita yang sudah hadir hari ini. Jadi intinya kita harus konsisten terus ya Kak ya untuk menjalankan promonya gitu, dan harus sesuaikan juga nih strategi promosi kita buat dengan brandnya kita juga gitu. Oh ya Mbak Ica, sorry, saya mau nambahin juga. Okay. Sama yang paling penting nih, tadi juga Mas Erlangga juga info ya. Menurut saya foto produk tuh penting banget di outlet, itu satu. Nama menu juga kalau bisa jangan yang bikin bingung, dalam artian contoh kayak singkatan-singkatan atau julukan-julukan gitu, orang kan jadi bingung nih, ini apa sih gitu. Kalau bisa yang langsung to the point atau di deskripsinya dijelasin gitu. Dan menurut saya foto menu ya sekarang zaman udah modern, foto dengan handphone tuh udah bagus, yang penting kelihatan nih produknya tuh menggiurkan gitu. Karena jujur saya pun konsumen, sebagai konsumen juga ngelihat nih, kadang saya tuh sering banget explore nih daerah rumah saya nih, kalau pesen GoFood nih pasti tiap hari beda-beda karena pengen nyobain aja gitu. Cuma kalau namanya bagus, fotonya bagus, itu juga saya jadi pengen. Nah, sama satu lagi Mbak, mau nambahin lebih banyak nih. Yang buat rating nih, ini salah satu tips aja sih buat mitra-mitra GoFood, Bapak Ibu sekalian, untuk menaikkan rating. Tadi itu saya sudah baca tuh tadi, gimana sih naikin ratingnya, gimana sih cara ngingetin customer untuk naikin rating. Biasanya yang saya lakuin kalau misalkan ada outlet Kulo baru buka, itu saya dari internal saya yang pesen, untuk saya bagikan ke orang-orang. Lalu saya rating. Ya, contoh katakan 3 hari lah, sehari 5 order. Yang satu produk aja, satu produk kan walaupun saya ngerating ke outlet kan ratingnya full dong, gitu. Nggak peduli produknya berapa kan, gitu. Hitung-hitung biaya marketing di awal gitu. Kirim-kirim ke teman-teman, teman suruh instastory, suruh posting gitu. Itu kan juga bikin awareness juga tuh ke teman-teman yang lain. Jadi word of mouth-nya dapat, ratingnya dapat. Ya sehari sampai 3 hari lah, kasihlah 5 orang yang pesan gitu. Kita subsidi lah dari outlet gitu. Itu menurut saya cara yang lumayan berhasil lah saya lakuin. Oke, baik. Jadi bisa dibantu dulu ya kayak sama teman-teman ataupun juga saudara-saudara kita gitu ya, buat bantu rating di awal-awal lah gitu. Iya. Oke, jadi ini Ica sekarang mau bacain pertanyaan, udah banyak banget pertanyaannya masuk dari tadi. Pertanyaan pertama ada dari Nur Hasanah dari Kedai Mak Eka. Katanya gimana sih trik-triknya biar kita bisa tetap berdiri dengan outlet-outlet yang sudah ada di GoFood dan di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, untuk mendorong banyak pemesanan dalam setiap bulannya. Padahal outlet-outletnya sudah memberikan banyak diskon gitu Kak katanya. Oke, mungkin ke saran yang tadi ke saya. Kita misalkan Mbaknya nih udah doing promo nih, kita promo terus nih Mas setiap bulan. Kok nggak ini ya? Kita evaluasi nih, produknya ini produk yang memang disukai apa gimana nih gitu. Jadi kita evaluasi dulu nih produknya, satu. Yang kedua, kualitas produknya juga udah oke atau belum gitu. Dan penggunaan fiturnya kita udah tepat atau belum. Dan mungkin saran saya juga tanggal periode promonya juga mesti dicek sih gitu. Tanggal muda kah, tanggal tua kah gitu. Nah, kalau masih belum works juga, mau nggak mau kita harus cari tahu di daerah sekitar tuh promonya seperti apa gitu. Jadi misalkan, oh ini brand A ngelakuin promosi seperti ini kok laku. Saya yang beda dari dia malah nggak laku. Kita ikutin aja nih promonya mereka gitu. Kalau misalkan mereka di situ laku, kita coba aja, pasti hasilnya laku juga sih. Paling kurang lebih gitu. Oke, baik. Jadi harus evaluasi juga ya Kak ya setiap bulannya. Kira-kira apa nih yang kurang dari restonya kita gitu kan. Ya, nah, kemudian diskonnya juga dicek tuh Mbak. Misalkan diskonnya. Misalkan ya dari 25 ke 20 menurut saya sih kurang menarik. Dari 25 ke 15 lumayan.
Oke, baik. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari nasi ayam dan mie ayam The Checkmark. Katanya kalau mau melakukan promosi, terutama masalah potongan harga, mana yang lebih dahulu diperhitungkan ya Kak? Pola pikir konsumen tentang diskon atau pola pikir kita sebagai usaha yang punya usaha gitu tentang diskon? Karena kan kalau dari konsumen biasanya tentang worth it atau enggaknya gitu. Ya. Sedangkan dari penjual itu biasanya hanya permainan harga gitu katanya. Oke. Pertama kalau saya pribadi bikin pasti ngelakuin memikirkan dari kita dulu nih, dari kita sebagai brand. Apakah untung, apa memang jatuhnya inilah balik modal lah gitu. Itu mesti diperhatiin sih. Jadi kita cek dulu nih gitu. Kondisi brand kita tuh sedang seperti apa gitu. Sedang lagi butuh untung kah atau lagi butuh perputaran uang saja gitu. Saya seperti itu. Jadi setelah itu kita baru tahu, oh kalau emang lagi nyari untung, ya udah kita bikinnya diskonnya nggak usah yang terlalu gede. Cuma kalau emang lagi butuh perputaran uang ya nggak mau harus bikin yang memang lebih kena lah customer gitu. Cuman yang penting selama tiap bulan itu ada aja terus gitu. Jadi biar orang tuh bakal balik-balik lagi, karena jujur sekarang konsumen tuh kalau nggak ada promo kayaknya nggak beli ya gitu. Kayak misalkan nggak ada potongan nih, kayaknya mending gue cari yang lain aja deh gitu. Rasa juga mungkin beda-beda tipis tapi ini lebih diskon gitu, kayaknya kayak gitu ya. Benar banget. Gitu. Jadi kalau menurut saya mikirin brandnya dulu, kita sedang di posisi mana, habis itu baru ke konsumennya. Tinggal disesuaiin aja, tinggal dicocokin aja. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya dari bukan kedai Maeka, dari mana tadi? Mie ayam, nasi dan mie ayam The Checkmark. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, satu pertanyaan lagi dari manatahu.chess. Apa sih strategi dari Kopi Kulo dalam memenangkan persaingan bisnis kopi yang saat ini lagi ketat banget nih Kak katanya? Gitu. Ya jujur saya juga agak bingung sih kalau sekarang. Cuma alhamdulillahnya kita kan berdiri itu di awal-awal ya. Yang mungkin saya bisa sebut nama lah, brand yang awal kan kayak Tuku gitu kan. Cuma bedanya dengan kita kan kita lebih ekspansi, lebih besar. Itu barulah brand-brand lain masuk. Nah yang tadi saya itu mengandalkan di awal itu memang sudah membuat mindset orang itu kalau Kulo tuh avocado gitu. Andalannya avocado. Berarti orang itu bakal balik kita karena avocado kita. Untuk menu-menu lainnya yang menu-menu lengkap. Tapi alhamdulillahnya kopi Kulo kita laku, kopi Sengkrim kita juga disukai sama orang. Nah, bagaimana strateginya? Di awal-awal pasti kita ekspansi dengan promo, nggak boleh ketinggalan promo dari brand lain duluan. Jadi kita tuh harus yang utama lah. Misalkan kita udah ditawarin nih sama GoFood nih, sama PSI GoFood, yaudah ayo kita ikut. Nah gitu, saya dulu selalu gitu sih, ikut. Nah kalau dalam pandemi ini sekarang memang, dan apalagi sekarang ya, brand kopi buset udah jutaan kali, udah banyak kali ya. Gitu. Pasti kualitas produk sih, dan kita selalu inovasi menu-menu baru, menu-menu kolaborasi, tiap tahunnya tuh pasti ada menu baru. Itu kita selalu inovasi sama lebih ke ininya juga sih, bangunan outletnya. Itu kita juga sering inovasi, mengikuti yang memang sekarang lagi in-nya tuh apa. Baik, jadi pokoknya intinya promo terus inovasi dan juga ngikutin tren ya, apa yang lagi ngehits nih sekarang gitu kan. Betul. Karena ya kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa idealis kalau misalkan kita juga butuh untung gitu kan. Mau kita idealis, gue maunya benar gini, cuma kalau kita nggak ngikutin tren ya kita bakal ketinggalan. Benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kak Cherokee atas jawabannya yang tadi sangat-sangat informatif nih. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian baik, selanjutnya dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula nih acara kita pada hari ini. Jadi kita udah sampai di penghujung acara.